Halo teman-teman semua, kenalin aku Azza. Di sini aku berperan sebagai host. Selamat datang di Farmasi Bicara. Hari ini aku kedatangan 6 teman-teman aku yang dia udah menjadi seorang apoteker, mahasiswa akhir, dan juga ada yang jadi apoteker di dunia, rumah sakit, kemudian di puskesmas, dan juga ada yang sebagai dosen. Yuk kenalin dengan mereka. Oke teman-teman, hari ini kita masuk ke segmen pertama dengan judul Dunia Kuliah Farmasi dan Tantangannya. Oke, dengan Tera sendiri nih, sebagai mahasiswa akhir tuh gimana sih rasanya? Ya pastinya tertekan banget ya, skripsi, praktikum, belum lagi persiapan belajar UTI. Tapi aku makin semangat karena bakal tahu aku pastinya akan jadi apoteker. Kemudian dengan Arya sendiri, beda nggak sih dunia kampus itu sama dunia pekerjaan? Beda banget sih, soalnya kalau di kampus itu kita belajar kebanyakan teori aja, sedangkan pas kerja itu kita langsung berhadapan dengan pasien, jadi komunikasi itu jadi penting banget. Kalau melatih sendiri sebagai dosen, gimana sih harapannya tuh untuk mahasiswa? Saya ingin mahasiswa yang aktif, aktif dan terbuka. Dunia farmasi itu sangat luas, jangan cuma di apotek dan di RSUD. Oke, pada segmen pertama ini kita melihat bahwa dunia farmasi itu sangat luas loh. Bisa bekerja di farmasi industri, atau juga bisa sebagai farmasi klinis nantinya. Dan memang dunia apoteker itu sangat luas, jadi kita bisa memanfaatkan lapangan pekerjaan yang ada. Kita langsung saja masuk segmen 2 dengan judul Dunia Kerja dan Nyata. Oke, dengan Rezi sendiri sebagai apoteker, gimana sih? Kita sebagai apoteker, kita juga sudah meracik obat tentang juga klinis dan musik pasien dan cara kerja obat serta konseling. Dan sebagai apoteker, kita harus memahami konsumsi pasien. Kalau dengan Nubiana sebagai apoteker di puskesmas, lebih preventif sih. Kita tuh mengedukasi pasien tentang penyakit yang benar. Kita juga bekerja sama dengan Komkes. kalau dengan kita sendiri di dunia industri, Ya, aku tuh di bagian PA. Nah, di sini nih kami tuh lebih fokus ke suatu kontrol produk. Di sini kami juga memastikan suatu produk itu sudah sesuai belum dengan persyaratan CPOB. Jadi di sini tuh ilmu farmasi dasar tuh sangat penting banget. Oke, pada segmen kedua ini kita melihat bahwa mereka mempunyai tanggung jawab yang pastinya berbeda-beda. Di industri itu mereka lebih memperhatikan bagaimana cara mengontrol suatu produk itu agar sesuai dengan cara pembuatan obat yang baik. Begitu juga untuk farmasi di rumah sakit, di mana dia melayani dan harus berstandarisasi sesuai dengan pelayanan kefarmasian. Kalau untuk di puskesmas sendiri, tentunya mereka juga mementingkan pelayanan yang ada di puskesmas itu. Ketiga ini kita akan bahas tentang judul etika dan tanggung jawab profesi. Oke Kak, aku mau nanya deh, di kampus kamu belajar nggak sih tentang etika? Iya dong pastinya, tapi kadang itu pengasapan pendidikan itu pas praktikum. Etika itu bukan cuma aturan, tapi cerminan sikap kita kepada pasien. Dan alhamdulillahnya saya mendapatkannya di kampus, yaitu kampus Universitas Abdurrahman dengan moto kami, Rabani, Amanah, dan Beradab. Betul apa yang dikatakan Tera, apalagi sekarang itu era medsos kan, jadi kita salah ngomong dikit aja itu bisa viral. Jadi seorang apoteker itu kalau ngomong harus hati-hati. Etika itu fondasi, nggak bisa ditawar. Apoteker punya kepercayaan masyarakat, jadi jangan disia-siakan. Oke, setelah melihat dari mereka dan pendapat tentang mereka mengenai etika dan tanggung jawab, aku setuju sih sama pendapat mereka bahwa etika itu harus dicerminkan atau ditanamkan dari diri kita. Dan kebetulan di kampus kami tentunya menerapkan 3 nilai, yaitu Rabani, Amanah, Beradab. Sehingga dimanapun kami ditempatkan, kami pasti bakalan bisa untuk menerapkan nilai-nilai Rabani, Amanah, dan Beradab. 4, di mana itu judulnya tentang harapan dan pesan